Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan bahkan napas kehidupan, sehingga kembali kami dapat bertemu Tuhan di ibadah anak sekolah minggu HKBP Stabat yang kami laksanakan secara online. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami selama 1 minggu ini. Tuhan menjagai kami, memberkati kami, dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami baca, yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, kembali kita bertemu di ibadah pagi ini. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya, karena ayatnya panjang, maka adik-adik baca Alkitabnya masing-masing. Kakak hanya memberikan penjelasan. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang terkasih, cara hidup jemaat mula-mula adalah mereka itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, artinya adik-adik begini, jikalau seseorang mempunyai harta atau satu keluarga mempunyai harta, jikalau harta itu mereka jual, maka hasil penjualan harta itu mereka berikan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul lah yang memberikan kepada masing-masing anggota jemaat untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, dan pada saat itu ada seorang suami istri yang bernama Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Mereka menjual sebidang tanah, dan mereka sepakat untuk berbohong. Mereka tidak jujur. Hasil penjualan tanah itu tidak mereka berikan seluruhnya kepada rasul, tetapi mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Mereka mengira bahwa dosa penipuan yang mereka lakukan tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang dapat tahu apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka salah. Pada ayat 3, Petrus menegur mereka. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Di ayat 4 dikatakan, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Dan ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan dia pun meninggal dunia. Ya, berserang tidak berapa lama, istrinya berpikir, "Mengapa ya suamiku Ananias itu lama sekali kok tidak pulang-pulang?" Lalu istrinya pun menyusullah ke bait Allah untuk menemui para rasul-rasul. Dan pada saat itu juga Rasul Petrus bertemu dengan Safira, dan dia juga bertanya, "Benarkah dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Dan istrinya juga menjawab, "Betul sekian." Dan Petrus juga berkata kepada Safira, di ayat 9 dikatakan, "Mengapa kamu berdusta, bersepakat untuk mencobai Roh Kudus?" Dan pada saat itu juga Safira rebah dan dia juga hilang nyawanya. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita simpulkan dari firman Tuhan itu? Yang pertama adalah Allah mengetahui isi hati manusia. Dengan demikian, sepintar apapun kita menutupi kesalahan kita,
Tuhan pasti tahu. Jangankan kesalahan, doa dalam hati sekalipun, doa dalam hati manusia pun Allah tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Apa yang terjadi pada Ananias dan Safira mengingatkan kita dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jika kita benar-benar mau memberikan hidup kita pada panggilan Tuhan Yesus, maka kita harus sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan, bukan setengah hati. Yang kedua, kita mau diajar bahwa Tuhan tidak dapat didustai. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi di hadapan manusia, semuanya terlihat jelas di mata Tuhan. Kita bisa saja mengelabui atau menutupi apa yang ada dalam hati kita di hadapan sesama kita manusia, namun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri jauh lebih mengetahui siapa kita dibandingkan diri kita sendiri. Kesungguhan iman dan kasih kita kepada Tuhan haruslah dengan kesungguhan mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Yang ketiga, ada banyak orang menyangka bahwa Tuhan itu bisa dikelabui atau ditipu. Mungkin dia bisa menyembunyikan kejahatannya di hadapan manusia, namun di hadapan Tuhan tidak bisa. Allah punya kuasa untuk memusnahkan para penjahat dari muka bumi ini. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, jujurlah di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti Ananias dan Safira, karena mereka berbohong di hadapan Tuhan dan Roh Kudus. Mereka diberi hukuman sehingga mereka diambil nyawanya. Allah dengan tegas menghukum Ananias dan Safira. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat benci terhadap penipuan dan ketidakjujuran dalam kerajaan Allah. Salah satu dosa yang paling buruk ialah menipu Allah. Karena itu, marilah kita tinggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan akan mengampuni yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai Tuhan murka atas dosa-dosa kita, sebab Dia tahu segala apa yang kita perbuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah bisa kami baca pada saat ini, di mana firman-Mu itu mengingatkan kami Tuhan, agar kami jujur di hadapan Tuhan. Memang benar ya Bapa, sebagai manusia kami sering sekali menipu Tuhan. Kami sering sekali berbuat dosa dengan berbohong Tuhan, berdusta kepadamu. Padahal firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, dari mulai saat ini kami dapat jujur di hadapan-Mu. Jikalau kami berbuat dosa Tuhan, kami minta ampun kepadamu dan kami berusaha untuk tidak dapat melakukan dosa seperti itu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, ajari adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka semakin kuat di dalam iman, sehingga Tuhan mereka dapat mengendalikan diri mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap adik-adik sekolah minggu kami, kiranya seminggu ke depannya Tuhan berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Dan Tuhan berkati setiap keluarga mereka, berkati dengan kesehatan, berkati dengan umur yang panjang, curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada orang tua mereka yang merupakan saluran berkat buat anak-anak mereka, agar kehidupan mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.